Sebagai Romo, Natal yang aku alami selama ini identik dengan kebisingan pesta liturgi sekaligus menyambut datangnya tahun baru. Rapat panitia dan rangkaian misa yang panjang menjadi hal yang lama-kelamaan membosankan. Natal kali ini akan aku habiskan dengan mencari keheningan. Kaki liarku membimbing ke asrama anak-anak tunarungu dan tunawicara di Wonosobo. Selamat siang. Halo, selamat siang bro, selamat datang. Ayo memberi salam. Drama Natal ini nanti. Drama Natal, sandiwara Natal. Babak satu apa? Kamu babak berapa? Babak 2. Suster, Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Aku jadi ingin tahu Siapa bagaimana anak-anak difabel ini merayakan Natal. Apakah bayi Yesus juga mereka alami sebagai sesuatu yang mengembirakan dan melegakan? Banyak orang datang Romo mau melihat sandiwara Natal, jadi dia merasa senang. Orang-orang datang, betul. Terus yang lain jadi apa ini yang lain? Menjadi apa Rika? Joseph. Aku merasa tersentuh dengan kepercayaan diri mereka dalam latihan drama Natal. Mereka tidak canggung, mereka tidak merasakan keterbatasan, namun justru penuh kegembiraan ingin mempersembahkan pertunjukan itu bagi bayi Yesus yang baru lahir. Ini beda dengan sikapku yang gampang bosan, gampang mengeluh dan protes kepada Tuhan dalam setiap keterbatasanku. Dan sikap protes ini selalu menjadi ujung kegagalanku. Alangkah bahagianya kalau aku bisa menjadi seperti mereka yang selalu gembira dalam kondisi apapun. Gerakan batinku mendorong untuk mengetahui mereka lebih jauh lagi. Suster ini dari kongregasi apa, Suster? Saya dari kongregasi Suster Cinta Kasih Putri-Putri Maria dan Yosef. Siapa pendirinya, spiritualitasnya seperti apa? Pendiri kami itu Romo Projo dari Belanda, Yakobus Antonius Heren. Lalu spiritualitas kami mengambil spiritualitas Santo Vincentius. Jadi kami mencoba hidup dengan semangat Santo Vincentius yang memberikan pelayanan bagi anak-anak yang miskin dan terlantar. Itu salah satu wujud karya kami, yaitu pelayanan bagi anak-anak tunarungu. Sebetulnya itu terjadi karena
memang waktu itu tahun 1938 di Indonesia baru ada satu sekolah untuk anak-anak tunarungu, yaitu di Bandung. Lalu melihat kondisi itu, sementara anak-anak tunarungu di Indonesia banyak, lalu akhirnya atas prakarsa dari Direktur Lembaga Anak Tunarungu di Belanda, lalu mengirimlah para suster kami ke Indonesia secara khusus memang untuk membuka sekolah yang ada sampai sekarang ini. Jadi mulai dari tahun 38 sampai sekarang, jadi usianya juga sudah cukup tua lembaga ini. Sebagai pendamping di sekolah anak-anak tunarungu, apa yang menjadi suka duka suster yang mengesan? Ya, selama saya mendampingi mereka sebagai dulu pernah menjadi ibu asrama, pernah menjadi guru, lalu sekarang di yayasan, yang paling mengesan bagi saya adalah bahwa anak-anak tunarungu itu sangat polos, Romo. Jadi kalau misalnya ada mereka bertengkar begitu, lalu saya bilang, ayo minta maaf, dengan cepat mereka akan minta maaf dan dengan cepat pula mereka akan melupakan kejadian itu. Begitu. Lalu juga kalau ada sesuatu yang mereka tidak suka, tidak setuju, walaupun itu dari saya, itu mereka mengungkapkan secara spontan. Satu contoh kecil ketika saya menjadi guru baru di sini. Mereka panggil saya Bu Wahyu begitu. Lalu karena saya harus menggantikan guru yang lama, cara saya mengajar berbeda dengan guru yang lama. Lalu dengan spontan anak itu bilang, Bu Wahyu bodoh. Itu salah satu ungkapan spontan yang langsung gitu, tanpa melihat bahwa saya guru mereka. Nah, kedekatan relasi antara guru dan anak, antara saya dengan anak-anak tunarungu, itu membuat saya menjadi bahagia dan enjoy ketika saya berada di komunitas mereka. Di dalam kereta api Hana minta makan, Hana merasa saya lapar, mau makan lagi, mau nasi goreng. Kalau Yesus lahir pada zaman sekarang, suster mau memberi hadiah apa? Apa ya Romo ya? Kalau Yesus lahir di zaman sekarang ini, yang mau saya berikan adalah anak-anak tunarungu. Hampir semua anak ambil peran dalam sandiwara itu. Dan mereka begitu bangga memainkan peran itu walaupun peran itu sangat sederhana. Kegembiraan, kebahagiaan mereka itulah yang mau saya persembahkan bagi Yesus jika hadir pada masa ini. Apa makna Natal tahun ini bagi suster? Makna Natal bagi saya tahun ini adalah sebuah pembaharuan hidup, sebuah kelahiran baru. Karena saya merasa tahun-tahun yang lalu saya menghayati hidup saya sebagai sebuah rutinitas saja. Lalu saya ingin tahun ini saya memperbaharui hidup saya, terutama dalam memberikan pelayanan cinta bagi anak-anak tunarungu yang dipercayakan kepada saya. Sudah berapa lama Ibu bekerja di sini sebagai guru untuk siswa tunarungu ini? Saya baru 30 tahun bersama anak-anak tunarungu. 30 tahun? Iya. Itu hampir seumur saya ini. Iya. Apa yang mengesan dari pengalaman Ibu selama 30 tahun itu terhadap anak-anak tunarungu yang menjadi siswa Ibu? Ada salah satu murid kami itu pintar sekali. Kemudian dia melanjutkan ke sekolah umum. 3 bulan kemudian dia mengalami kesulitan. Lalu dia tulis surat ke kami, lalu kami mencoba mengatasi. Kami mengunjungi sekolah itu. Ternyata di sana ada bapak guru itu kumisnya tebal, sehingga anak kesulitan membaca bibir. Juga kalau ulangan itu lesan. Nah, berangkat dari situ lalu dia merasa kesulitan.
belum terbiasa. Kalau dengan kami itu kan berdasarkan membaca bibir. Ada kesan lagi ini Romo. Ada murid kami itu sekarang kuliah di farmasi. Ya. Itu waktu sekolah di sini saya selalu mengatakan harus bicara jelas. Harus bicara jelas. Lalu anak itu mengatakan ternyata sekarang saya merasakan buahnya. Setelah saya kuliah, saya bisa bergaul dengan semua orang umum dan saya bisa bicara jelas sehingga saya tidak perlu lagi bantuan orang lain untuk menerjemahkan. Apa kesan Ibu dalam Natal kali ini? Natal kali ini kami mencoba melihat realita Romo bahwa sekarang ada bencana terjadi di mana-mana. Misalnya di Mentawai yang baru saja terjadi, Gunung Merapi meletus. Kemudian kami mengajak anak-anak untuk berbagi. Mereka menyumbangkan uang saku, mengumpulkan uang saku untuk disumbangkan kepada korban bencana Merapi dan anak-anak diajak ke sana. Apa kesan Ibu sebagai sutradara dalam drama Natal kali ini? Sampai sekarang anak-anak tetap bersemangat. Itu yang menjadikan kami semangat dan kami senang. Itu motivasi terbesar dalam pementasan kali ini, Romo. Bapak, tentang tanggalnya ada apa? Siapa nama? Dari Oh, Tari. Sakaria menjadi bisu. Senang atau sedih? Kenapa? Sakaria tidak bisa bicara lalu menjadi sedih. Dona sebagai gembala, Natal ini sedih atau senang? senang Sebab apa? sebab harta bermain PADK Untuk hadiah Yesus. Karena bermain pianika untuk hadiah Yesus. Terima kasih. terima kasih Robo. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih. Selamat Natal. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami datang untuk menghubungi Yesus. Aku bisa merasakan kegembiraan anak-anak yang merayakan Natal ini. Kekurangan mereka untuk komunikasi sungguh membosankan, namun mereka menghadapinya dengan penuh gembira karena bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan kelemahan dan kekurangan diri mereka, dengan kepolosan diri, untuk akhirnya bisa mempersembahkan diri bagi kanak Yesus di kandang dengan penuh kegembiraan. Malam Natal yang sungguh istimewa bagiku, penuh kelegaan karena mengalami kesederhanaan dan keceriaan anak-anak Tuhan dalam menanggapi sorak-sorai bala tentara surgawi untuk menyambut Sang Raja Damai.